Perkenalkan, nama saya Ladandi. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik. Adapun soal yang pertama yaitu buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri dari 1. WDM laser transmitter yang terdiri dari 8 kanal, dimulai dari kanal 1 193,1 THz atau 1552,52 nanometer dengan jarak antar kanal 2 THz atau 0,8 nanometer. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan match gender modulator atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal NRZ, generator yang diberikan umpan sinyal digital BEPS generator bitrate dari PRBS sebesar 10 Mbps. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUS 8 kanal. Luaran MUS diumpankan ke serat optik FO single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpankan ke DETER atau DEMUX untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda. Adapun perintah dari soal ini yaitu instrumen optik di sisi penerima. Pertama, hubungkan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Yang kedua, luaran 3R generator dihubungkan ke bermeter. Dan yang ketiga yaitu di luar DEMUX hubungkan dengan instrumen WDM analyzer optical spectrum analyzer dan optical power meter. Dan yang keempat yaitu jelaskan cara kerja WDM 8 kanal. Di sini saya sudah merangkai. Langsung saja kita masuk ke optical systemnya, OptiSystem. Merangkai yang rangkaian yang terdiri dari 8 kanal, yaitu ini yang multimeter modulator yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang masing-masing terdiri 8 kanal. Yang mana yang dimaksud 8 kanal itu adalah ini WDM transmitter dengan frekuensi 193,1 THz. Dapat dilihat pada OptiSystem. Dan ini rangkaiannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Beberapa warna cahaya yang panjang gelombang yang menghubungkan melalui serat transmisi yang sama pemancar yang disetel sepanjang gelombang tertentu mengirim cahaya ke penggabung optik pasif yang disebut multiplexer. Semua panjang gelombang berjalan menuruti serat umum dan dipisahkan menggunakan pembagi optik pasif yang disebut multiplexer. Sekarang penerima di ujung lain dari serat akan dapat menerima sinyal panjang gelombang. Simulasi WDM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke OptiSystem. Nah, di sini di optical fibernya kita rubah terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud panjang itu adalah yang ini, length sama dengan 30. Tadi saya sudah merubahnya. Jadi kita klik OK. Selanjutnya kita run.
Kita tunggu sebentar, masih proses. Maaf, di luar lagi ada anak-anak yang lagi main. Ini sudah selesai, kita close. Terus kita cek BDM analyzer. Nah, di sini dimana yang dimaksud dengan SNR itu yang ini, yaitu 193.1 dengan rata-rata SNR-nya yaitu 57,148077. Dan yang paling frekuensi tertinggi yaitu itu dengan rata-rata frekuensi 58,020183. Ini yang dimaksud dengan nilai SNR. Selanjutnya kita lihat optical spectrum, optical photometer, di mana nilai optical photometer ini minus 4,772 dBm. Dan untuk nilai optical spectrum analyzer-nya dan ini adalah hasil dari spektrum analyzer. Dan ini grafiknya dapat dilihat, ini nilai maksimalnya minus 11,415 dan minimalnya itu minus 104.218 dBm. Sini, nah ini untuk buat analyzer. Nah, di sini adalah hasil dari SNR dengan panjang 30 nm. Di sini dapat kita lihat analisisnya maksimal K faktornya yaitu 3,99957. Dan untuk minimal bar-nya yaitu 2,3845 sampai garis. Dan masing-masing kanal di sini saya sudah catat. Yang ini dapat dilihat pada layar laptop saya. Dan untuk penjelasannya yaitu beranalizer adalah jumlah bit yang bernilai tinggi pada jaringan yang ditafsirkan sebagai keadaan atau sebaliknya. Kemudian dibagi dengan jumlah bit yang diterima atau dikirim atau diproses selama beberapa periode yang telah ditetapkan. Jumlah bar diterima dari suatu aliran data melalui jalur komunikasi yang telah diubah karena gangguan di raw atau noise difference. Dan untuk jawaban C yaitu jelaskan hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil SNR dan WDM untuk setiap hasil kanal yaitu yang diperoleh yang pertama rata-rata SNR adalah 57,184. Yang mana yang dimaksud SNR itu adalah yang ini adalah hasil dari OSNR yang mana 57 14 80 77. Oke. Dan yang kedua itu nilai minimal dari berada frekuensi 193,2 adalah 54.714. Dan yang ketiga itu nilai maksimalnya berada pada frekuensi 198,9
193,8 adalah 58020183. Berdasarkan hasil BER untuk setiap hasil kanal, yaitu maksimal K faktornya 3,99957, dan untuk minimal BER-nya terendah loss, yaitu nilainya 1,26822E005. Disebut dengan mendapatkan rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, SNR untuk semua kanal grafik dan frekuensi. Yang kedua, BER untuk semua kanal. Yang ketiga, jelaskan hasil yang diperoleh. Di sini saya sudah lakukan simulasi pada OptiSystem, yang dimana dengan panjang 30 km, dan ini hasilnya. WDM Analyzer menghasilkan SNR 52,796457, dan untuk optical spectrumnya yaitu min 9,518, dan untuk optical spectrumnya analisis dapat dilihat seperti ini. Grafiknya ya agak terlihat terang, dan ini hasil masing-masing setiap kanal. Kanal 1, kanal 2, kanal 3, 4, 5, 6, 7, ini 7, 8. Dan berdasarkan hasil SNR dan WDM untuk setiap kanal, yaitu diperoleh yang pertama rata-rata SNR 52,39,375525, dan yang ketiga nilai maksimal dari beberapa frekuensi yaitu 93 adalah 193,8 adalah 53,381488, dan untuk hasil berdasarkan BER untuk setiap kanal yaitu maksimalnya K faktor 2,36558, dan untuk minimalnya yaitu minimal BER-nya terendah terletak pada kanal 6, yaitu mengalami loss 0,0128148077 dB, sedangkan pada RZ adalah 52796467. Dan untuk perbedaan BER dalam rata-rata nilai max K faktor pada generator NRZ adalah 3,99957 dB, sedangkan pada generator RZ adalah maksimal K faktornya 2,3655. Jarak 60 km. Dapatkan rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, SNR untuk semua kanal. Yang kedua, BER untuk semua kanal. Dan ketiga, dan C, jelaskan hasil yang Anda peroleh. Oke, di sini saya sudah lakukan pada OptiSystem-nya. Di sini saya mendapatkan hasil nilai SNR-nya yaitu 57,15086. Dan untuk optical power meternya yaitu dapatkan nilai 10,772. Dan untuk hasil optical spectrum analyzer-nya yaitu seperti ini. Grafiknya agak terlihat terang, bagus. Maksimal di sini ada automatic ring-nya yaitu maksimalnya 17,7167, dan minimalnya itu 10,103,918. Langsung kita lihat pada OptiSystem. Kita klik 2 kali, terus ini 30, kita jadi 60.
klik OK. Selanjutnya kita run. Kita klik ke DM Analyzer-nya, klik 2 kali. Nah, ini yang dimaksud dengan SNR. Meternya ini 10,772. Dan untuk optical spectrum analyzer-nya hasilnya seperti ini, sama kayak yang di materi jawaban saya yang di Word. Dapat dilihat hasilnya seperti ini, grafiknya yang Anda peroleh. Di sini hasil yang saya peroleh yaitu berdasarkan hasil SNR dan WDM untuk setiap hasil kanal, yaitu yang diperoleh yang pertama, rata-rata SNR-nya adalah 57,15086 dB. Dan yang kedua, nilai minimal dari berada frekuensi 193,2 adalah 54,701,781 dB. Dan yang ketiga yaitu nilai maksimal dari berada maksimalnya berada pada frekuensi 193,8 adalah 58,02,0257 dB. Berdasarkan hasil untuk nya yaitu maksimal key factor 2,36558 dan untuk minimalnya yaitu terendah terletak pada kanal 6 yaitu mengalami loss 0,128428. Nomor 6, berikan EDFA pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpankan ke FO dan set jarak FO yang sama yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, SNR untuk semua kanal. Yang kedua, BER untuk semua kanal. Dan tiga, hasil perolehan jelaskan hasil yang Anda peroleh dibandingkan dengan hasil dari soal nomor 5. Dan di sini saya sudah melakukan simulasinya pada OptiSystem. Dan untuk nilai SN itu 57,15086. Dan untuk optical power meternya yaitu 20,810. Dan untuk optical spectrum analyzer-nya yaitu grafiknya seperti ini. Dia grafiknya agak kecil terus naik ke atas. Dan automatic rank-nya yaitu maksimal 14,8582 dan minimalnya yaitu 105,469. Dan ini hasil setiap kanal. Maksimal key factor-nya yaitu 4,711045 dan minimalnya yaitu 1,20476E006. Dan yang terakhir yaitu jelaskan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil dari soal nomor 5. Untuk perbedaan SNR yang menggunakan EDFA 20 dB adalah 108,5425, sedangkan yang tidak menggunakan EDFA adalah 57,142077. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ketika menggunakan EDFA lebih rendah dibanding tidak menggunakan EDFA. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.